Oke, selamat datang dalam pembelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar, pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Indikatornya yaitu menjelaskan dasar-dasar pemetaan, mendeskripsikan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Yang pertama kita akan melihat pengertian, jenis, dan fungsi peta. Pengertian peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Nah, karena peta digambarkan pada sebuah bidang datar, sedangkan bumi berbentuk bola, diperlukan adanya teknik proyeksi. Nah, apa tuh teknik proyeksi? Teknik proyeksi adalah cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Untuk itu, peta umumnya dilengkapi dengan skala, koordinat, orientasi, dan simbol. Nah, berdasarkan keterbatasan peta tersebut, ada 3 hal penting yang terkait dengan peta. Ketiga hal penting peta adalah yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai tema dan judul peta. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Yang ketiga, ada proses pengecilan muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan peta. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis peta. Ada berbagai jenis peta, diantaranya yang pertama peta foto. Nah, peta foto dihasilkan dari mozaik gabungan foto udara atau citra satelit yang sudah terkoreksi secara geometris. Kemudian peta foto ini dilengkapi garis kontur, toponimi, dan legenda. Adapun yang kedua yaitu peta garis. Nah, peta garis menyajikan kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Nah, berdasarkan isi atau informasi yang disajikan pada peta dapat dikelompokkan atas peta umum atau peta ikhtisar dan peta tematik. Yang pertama kita akan melihat peta umum. Nah, peta umum ini menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Ada 2 jenis peta umum. Yang pertama yaitu peta korografi. Nah, peta korografi adalah peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum, biasanya memiliki skala sedang. Kemudian yang kedua yaitu peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Relief muka bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama disebut garis kontur. Nah, kita akan melihat ciri-ciri dari garis kontur. Nah, ada 3 ciri-ciri garis kontur. Yang pertama ialah semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief yang semakin curam. Begitu sebaliknya, jarak antar garis yang semakin jarang menunjukkan relief yang landai. Kemudian yang kedua, jika ditemukan garis kontur yang bergerigi, menandakan di daerah tersebut terdapat lembah atau depresi. Yang ketiga, jika ditemukan garis kontur yang sangat apat, menandakan terdapat patahan di daerah tersebut. Kemudian kita akan lihat jenis peta yang kedua yaitu peta tematik. Peta tematik menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi. Misalnya pada peta arkeologi seperti gambar yang kita lihat di slide, kemudian ada peta pertambangan,
Kemudian ada peta kepadatan penduduk. Kemudian kita akan melihat juga peta berdasarkan skalanya. Yang pertama yaitu peta kadaster atau peta teknik. Peta kadaster memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Peta ini digunakan antara lain untuk perencanaan jaringan, jalan, dan jaringan air. Kemudian yang kedua yaitu peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk kepentingan perencanaan wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian yang keempat yaitu peta skala kecil. Peta skala kecil mempunyai skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Kemudian kita akan melihat lagi tentang fungsi dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi pembuatan peta. Peta sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ini terlihat dari fungsinya. Ada beberapa fungsi peta, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Nah, setelah kita melihat fungsi pembuatan peta, kita akan juga membahas tentang tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta antara lain yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Kemudian yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, yaitu menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Yang kelima, komunikasi informasi ruang. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.